Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan memenuhi tugas presentasi yang berjudul Aplikasi Akuntansi Sederhana dengan Streamlit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laura Anelita Hirani dengan nomor NIM 2025-53055. Dan saya Arindia Fatika Zahra dengan nomor NIM 2025-3045. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mawan dengan NIM 2025-53042. Perkenalkan, nama saya Sani Sabra dengan NIM 2025-53096. Kali ini saya akan membahas pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Apa sih latar belakang dalam presentasi yang sudah kami buat? Yang pertama, aplikasi ini merupakan contoh implementasi sistem informasi akuntansi berbasis web. Selanjutnya, dikembangkan menggunakan Python dan Streamlit sebagai framework UI. Selanjutnya, mengintegrasikan konsep akuntansi dengan pemrograman modern dan cocok sebagai prototipe untuk UKM atau modul pembelajaran akuntansi digital. Selanjutnya ada tujuan akademik. Yang pertama, menerapkan pemahaman fundamental akuntansi dalam sistem digital dan mendesain antarmuka input-output berbasis web menggunakan Streamlit. Selanjutnya, menerapkan data state management melalui session state dan memodelkan jurnal laba rugi, neraca, dan hutang secara terstruktur. Dan ada landasan teori. Yang pertama ada jurnal umum, yaitu catatan kronologis transaksi bisnis, dan laporan laba rugi yaitu mengukur performa keuangan, neraca yaitu menganalisis posisi keuangan perusahaan, dan hutang atau kredit merupakan pencatatan kewajiban jangka pendek atau menengah. Selanjutnya ada arsitektur sistem yang dibagi menjadi 3 layer. Selanjutnya ada arsitektur sistem yang dibagi menjadi 3 layer. Layer pertama yaitu layer presentasi yang dibangun menggunakan komponen UI Streamlit. Yang kedua ada layer logika, perhitungan saldo, laba, dan validasi input. Yang terakhir ada layer storage, session state menyimpan state runtime sebagai pseudo database. Alur kerjanya yaitu ada input, validasi, eksekusi logika, dan output laporan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari aplikasi Streamlit itu sendiri dan juga cara menggunakannya pada web yang bisa kita akses secara real time dengan menggunakan internet. Di sini adalah tool dari program-program yang ada pada aplikasi Streamlit itu sendiri yang sudah saya load pada aplikasi GitHub sebagai domain atau database itu sendiri dan juga menggunakan Streamlit Cloud untuk hosting web itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskannya secara real time dengan cara mengaksesnya langsung via web. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi program Streamlit itu sendiri. Untuk opsi ada pada kiri atas, di bagian bawah upload Excel itu ada opsi edit data dan juga tambah transaksi. Untuk menggunakannya kita harus menyiapkan file Excel itu sendiri yang kita punyai dan kita harus memasukkannya pada web Streamlit ini sendiri untuk bisa diakses. Caranya kita bisa menggunakan browse file, masukkan file kita itu, klik open. Jika data itu aman dan bisa terbaca, maka akan keluar preview dari data pada Excel dan keluar pada web itu sendiri. Untuk contoh penggunaannya, kita bisa menggunakan tambah transaksi. Pada kolom-kolom tambah transaksi ini berisi template yang sudah ada pada program saya. Untuk kolom pertama itu berisi bulan, kolom kedua berisi nama transaksi, kolom ketiga berisi kas, kolom keempat berisi piutang, dan sebagainya. Kita coba menggunakannya secara real time dengan mengisi kolom 1 untuk transaksi bulan kedua, nasi pembelian barang. Kolom ketiga berisi kas, kita isi sembarang. Untuk menambahkan transaksi kita harus klik tambah pada web itu sendiri, maka transaksi akan ditambahkan pada file Excel yang ada
yang fuck ini cut ning kene wae. Di sini saya akan mendemonstrasikannya secara real time menggunakan web itu sendiri dan bagaimana web ini bisa mengganti isi-isi yang ada pada file Excel kita itu sendiri. Kita menggunakan opsi tambah transaksi pada kiri atas. Untuk kolom-kolom itu sendiri berisi template yang sudah saya setting pada program itu sendiri. Untuk kolom pertama berisi bulan, kolom kedua berisi nama transaksi, kolom ketiga berisi kas, kolom keempat berisi piutang dan seterusnya. Kita akan mencoba menggunakan kolom ini apakah berhasil mengubah file dari Excel itu sendiri atau tidak. Kolom 1 kita berisi bulan itu sendiri, kita menggunakan bulan kedua, nama transaksi, pembelian barang. Kolom 3 berisi kas, kita isi sesuai minat kita. Jika sudah mengisi, kita klik tambah dan data akan langsung diteruskan pada data yang sudah kita masukkan pada file ini. Untuk melihatnya kita bisa klik di tambah transaksi dan di edit data. Di sini sudah keluar untuk data yang sudah kita tambahkan, yaitu pembelian barang dengan nominal yang sudah kita tambahkan itu sendiri. Dan jika penggunaan aplikasi ini sudah sesuai dengan kita dan kita ingin mendownload dari file yang sudah kita edit pada aplikasi ini, kita bisa mendownload file itu sendiri dengan klik kiri atas dan download Excel. Klik download Excel, maka file otomatis akan terdownload dan kita bisa cek secara langsung. Klik download Excel, maka akan keluar file yang sudah kita edit itu tadi. Dan dia penambahan transaksi yang sudah kita lakukan pada web langsung masuk pada file Excel itu sendiri dan juga bisa kita edit secara real time dan juga akan langsung berubah nama transaksi dan isi-isinya pada Excel atau bisa secara real time menggunakan web itu sendiri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan judulnya ada struktur program. Di sini sendiri ada jurnal umum. Jurnal umum terdiri dari tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Data disimpan ke SD Session State Journal, lalu ditampilkan dalam bentuk tabel yang lebih ringkas. Dan yang kedua ada laporan laba rugi. Di sini ada input, pendapatan, dan beban. Program menghitung laba sendiri ada pendapatan dikurangi beban, lalu data tersimpan otomatis dan akan langsung ditampilkan. Dan yang ketiga ada neraca keuangan. Neraca keuangan sendiri ada input, aset kewajiban, dan ekuitas. Dan lalu disimpan dalam session state neraca dan ditampilkan dalam bentuk tabel untuk dianalisis. Dan yang terakhir ada kredit atau hutang. Di sini sendiri ada input tanggal, pemberi kredit, jumlah, dan jatuh tempo. Dan yang membantu pencatatan kewajiban perusahaan. Lalu data tersaji secara rapi dan lebih ringkas. Baik, selanjutnya saya akan membahas yaitu analisis kualitas sistem yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu reliability, yaitu data tersimpan dalam session state tanpa kehilangan state. Kemudian maintainability, yaitu struktur kode bersih dan mudah dikembangkan. Selanjutnya scalability, yaitu dapat diperluas untuk menggunakan database MySQL atau PostgreSQL. Kemudian yang terakhir yaitu usability, yaitu sangat cocok untuk pembelajaran akuntansi digital. Selanjutnya kesimpulan dari pemaparan materi tadi yaitu aplikasi akuntansi berbasis Streamlit ini berhasil menyediakan fitur dasar akuntansi, jurnal umum, laba rugi, neraca, dan kredit dengan tampilan sederhana dan interaktif. Penggunaan SD Session State membuat data dapat tersimpan selama sesi.
Sementara CSS Custom meningkatkan tampilan aplikasi sehingga lebih mudah dipahami. Kemudian, secara keseluruhan aplikasi ini membuktikan bahwa Python dan Streamlit dapat digunakan untuk membangun sistem akuntansi web yang cepat, fungsional, dan mudah digunakan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.